Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Di rekapan film kali ini kita akan kembali membahas film bertema hacker sesuai dengan permintaan para sobat nih. Film bertema hacker kali ini berasal dari Indonesia. Yoi banget nggak tuh? Film dengan judul The Professional ini disutradarai oleh Afandi Abdul Rahman. Sedangkan untuk naskah skenario ceritanya ditulis oleh Baskoro Adi Wuryanto dan Stella Gunawan. Film ini diproduksi oleh MNC Picture dan dirilis pada tahun 2016. Dibintangi oleh Arifin Putra yang berperan sebagai Reza, Lukman Sardi sebagai Pak Cokro, Imelda Terin sebagai Nicole, Cornelio Sani sebagai Ferry, Richard Kyle sebagai Joe, Fahri Albar sebagai Abi, dan Melayu Nicole berperan sebagai Sophie. Film ini bergenre action heist yang berkisah tentang rencana balas dendam Abi kepada rekan bisnisnya yaitu Reza yang telah berkhianat sehingga Abi harus mendekam di penjara. Tetapi Abi tidak sendirian dalam aksinya. Ia mengumpulkan orang-orang yang dulu pernah menjadi korban Reza juga. Nah, penasaran dengan aksi mereka? Yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan kedatangan polisi ke PT Trimitra untuk menangkap Abi yang merupakan direktur utama PT Trimitra atas tuduhan penggelapan uang dengan modus investasi fiktif. Dalam pencarian polisi untuk menemukan Abi di Trimitra, Abi berusaha kabur dengan menyuruh asisten pribadinya yaitu Nicole untuk membunyikan alarm agar mengalihkan perhatian supaya dia bisa kabur. Di sini Abi juga menelpon rekan bisnisnya yaitu Reza untuk menjemputnya di basement. Namun sesampainya di basement, bukannya Reza yang menunggunya di balik pintu, melainkan sudah ada beberapa polisi yang menunggunya dengan menodongkan pistol. Sehingga Abi pun tertangkap. Nah, jadi PT Trimitra ini merupakan suatu perusahaan yang dirintis oleh Abi dan Reza sejak awal. Sebenarnya Abi di sini tidak bersalah sob. Dia hanya menjadi korban fitnah dari Reza. Reza ini sangat serakah dan licik. Dia ingin menguasai PT Trimitra sendirian. Nah, jadi saat ketika Abi menelpon Reza untuk menjemputnya, Reza udah kong kali kong duluan nih dengan polisi. Pada saat Abi mau dibawa ke penjara, dia pun sempat bertatapan penuh emosi dengan Reza yang melihatnya dari kejauhan. Nah, setelah itu, si Abi pun masuk ke dalam penjara. Selama di penjara, Abi tetap memantau perkembangan Reza dan perusahaan yang telah mereka bangun melalui koran yang ada di penjara. Jadi Abi tetap tahu kondisi Reza dan perkembangan perusahaan selama ia di penjara. Singkat cerita, setelah Abi mendekam di penjara dalam waktu yang cukup lama, tibalah hari di mana ia akan dibebaskan. Ketika Abi pertama kali keluar dari penjara, ia langsung pulang ke rumahnya. Tiba di rumah, ia hanya bertemu om-om yang selama ini mengurus rumahnya. Kita sebut saja nama om ini adalah Om Ujang ya. Nah, di sini Abi juga menemukan surat pengadilan agama. Yap, jadi selama ia di penjara, istri Abi ini mengajukan penceraian kepadanya. Jadi di rumah ini hanyalah tinggal dia dan Om Ujang. Karena istri dan anaknya sudah pergi dari rumah itu. Saat Abi sedang mengobrol-ngobrol tentang mantan istrinya dan kondisi rumah dengan Om Ujang, tiba-tiba terdengar bunyi bel. Saat Abi membuka pintu, ia menemukan sebuah amplop yang berisi cek berjumlah 50 juta rupiah, yang entah dari siapa. Di sisi lain, Reza yang sudah menggantikan posisi Abi dan sudah mengembangkan perusahaan yang sekarang menjadi perusahaan yang besar, di sini dia tengah meeting dengan dua orang pemuda untuk suatu proyek. Setelah meeting, Nicole yang masih tetap menjadi asisten di Trimitra, tepatnya sekarang menjadi asisten dari Reza, mengabarkan ke Reza kalau Abi sudah keluar dari penjara. Dan yap, Reza juga sudah tahu hal itu. Sementara itu, di sini Abi yang memang sudah berniat membalaskan dendamnya kepada Reza, dia pun memulainya dengan mendatangi orang-orang yang juga pernah menjadi korbannya Reza. Dan dia berencana merekrut mereka untuk bersama-sama membalaskan dendam kepada Reza. Jadi si Reza ini dalam menjalankan bisnisnya sangat licik. Dia rela melakukan apa saja demi memuaskan ambisinya. Sehingga banyak orang yang sudah menjadi korbannya. Salah satunya yaitu Pak Cokro ini. Pak Cokro ini adalah seorang insinyur mekanik yang sangat hebat di bidangnya sob. Dia dulu rekan kerja Reza dan Abi pada saat awal berdirinya PT Trimitra.
Abi pun datang ke tempat Pak Cokro yang sekarang membuka toko jam untuk meminta bantuan dan menawarkan kerjasama untuk menjatuhkan Reza. Tetapi Pak Cokro menolaknya sob. Abi pun tidak memaksanya dan lalu pergi dari tempat itu. Setelah itu, Pak Cokro ini pergi makan dengan anaknya. Di tengah obrolan, anaknya memberi kabar bahwa ada perusahaan yang mau investasi di bisnisnya, yaitu PT Trimitra. Pak Cokro langsung menyuruh anaknya ini mundur dalam proyek kerjasama dengan PT Trimitra. Karena Pak Cokro ini udah tahu banget gimana busuknya Reza dalam berbisnis. Tetapi di sini anaknya tidak mau mundur. Nah, tiba-tiba Pak Cokro datang ke rumah Abi dan menyetujui tawaran Abi kemarin. Dikarenakan Pak Cokro takut dengan apa yang terjadi pada anaknya nanti, yang sedang melakukan bisnis dengan Reza. Pak Cokro pun langsung menanyakan apa rencana Abi dalam menjatuhkan Reza. Abi lalu mengumpulkan orang-orang yang sebelumnya pernah menjadi korban dari Reza. Di sini ada Ferry, seorang programmer hebat yang pernah bekerja sama dengan Reza. Tetapi kemudian semua diambil alih oleh Reza, termasuk semua timnya. Ferry merupakan karakter yang sangat ahli dalam dunia cyber. Bisa dibilang dia sangat jago dalam hal meretas. Kemudian ada Joe, yang merupakan anak dari seorang pengusaha, yang perusahaan ayahnya diambil oleh Reza juga. Dia merupakan karakter yang bernyali besar dan berani ambil resiko. Dan yang terakhir ada Sophie. Karakter cantik satu ini merupakan korban Reza juga. Dia sangat jago dalam hal bertarung. Jadi Abi ini mengumpulkan korban-korban Reza yang juga punya keahlian. Mereka pun berkumpul di rumahnya Abi untuk merencanakan aksi balas dendam kepada Reza. Nah, si Reza ini merupakan karakter yang sangat teliti, detail, dan sangat berhati-hati. Tetapi Abi memberitahu kalau Reza itu memiliki kelemahan, di mana semua bukti kelakuan busuknya selama ini diarsip dalam sebuah sistem. Jadi sistem tersebut harus dibuka dengan sebuah dongle. Dongle yang menjadi akses ke seluruh rahasia Reza. Dengan dongle itu, mereka bisa membongkar kebusukan Reza, membuatnya ditangkap oleh polisi dan mengambil alih semua asetnya sebelum rapat para pemegang saham. Namun tidak ada seorang pun yang tahu letak dan bentuk dongle itu. Nah, jadi fokus mereka ini adalah mencari dongle tersebut. Walau Ferry bisa menghack sistemnya Reza, hal itu tidak bisa ditembus jika dia tidak memiliki dongle itu. Nah, untuk menggali informasi tentang dongle itu, mereka pun memulai aksinya di Trimitra. Dimulai dengan mengirim Sophie yang berpura-pura sebagai anak dari Indicom untuk input data di Trimitra. Di sisi lain, ada Ferry dan Pak Cokro yang berpura-pura menjadi petugas sistem jaringan, dan Joe yang berpura-pura sebagai petugas kebersihan. Nah, ini dilakukan untuk mencari informasi di mana dongle itu disimpan oleh Reza. Mereka juga diam-diam memasang alat perekam, dan juga kamera pengintai di beberapa tempat. Nah, aksi pertama ini pun berhasil mereka lakukan dengan lancar. Setelah itu, mereka berkumpul lagi di rumah Abi sambil membicarakan rencana selanjutnya. Abi yang selalu memantau kamera pengintai yang telah dipasang di beberapa titik di Trimitra, termasuk ruangannya si Reza, menemukan di mana berangkas Reza terletak. Pak Cokro pun mengatakan bahwa berangkas Reza ini merupakan berangkas kelas 1, yang jika dibobol memerlukan waktu 30 menit. Namun Abi meminta waktu 5 menit kepada Pak Cokro untuk bisa membobolnya. Dan Pak Cokro menyanggupinya. Pak Cokro memang sangat hebat dalam hal itu. Setelah itu, Nicole pun yang datang ke rumahnya Abi. Dia menyampaikan pesan kepada Abi kalau Reza ingin bertemu dengannya. Abi pun menyetujuinya dan ikut dengan Nicole. Sesampainya di sebuah restoran, Reza menyambut Abi dengan sangat manis tanpa merasa bersalah. Abi pun langsung meminta Reza untuk to the point. Reza pun menceritakan kisah perusahaan yang pernah mereka bangun dulu. Dan kini perusahaan tersebut sudah menjadi perusahaan yang sangat besar. Dan Reza tidak bisa lagi memasukkan Abi ke dalam PT Trimitra. Di sini obrolan terjadi dengan sangat santai. Tetapi kata-kata yang keluar dari mulut Abi sangat nyes banget nih kepada Reza, yang sama sekali tidak merasa bersalah. Tak lama kemudian, saat Abi hendak pergi pulang, Reza memberi cek sejumlah uang kepada Abi. Tak lama setelah Abi pergi dari situ, Reza juga menyuruh seseorang untuk mengikutinya nih sob. Keesokan harinya, Pak Cokro menelpon Abi. Dan Pak Cokro mengabari Abi bahwa Ferry berhasil memonitor semuanya.
terkecuali ada satu ruangan yang tidak bisa diaksesnya. Pada malam harinya, Pak Cokro, Ferry, Joe, dan Sophie beraksi kembali di kantor Trimitra untuk membobol brankas yang diomongin kemarin. Pada saat itu, Reza dan Nicole sedang melakukan meeting di Trimitra. Sophie mengalihkan perhatian Satpam dengan pura-pura meminta bantuan karena mobilnya mogok. Nah, pada saat Satpam membantu Sophie, Joe dan Pak Cokro masuk ke Trimitra. Aksi ini dimonitor oleh Ferry melalui CCTV dari rumahnya Abi. Pak Cokro dan Joe pun sampai di brankas yang berada di ruangan Reza. Dan di sini mereka berhasil mengambil data yang dibutuhkan. Dan Joe mengcopy semua file yang ada di laptopnya Reza. Di tengah pengkopian, Ferry yang memantau aksi itu dari kejauhan tak sengaja menumpahkan mie gelas ke laptopnya. Dia lalu menelpon Joe dan mengabari bahwa Nicole akan masuk ke ruangan Reza. Pak Cokro dan Joe pun bersembunyi di dalam toilet. Namun di sini alangkah bangsatnya ada kecoa, dan kecoa itu terbang, Cuk. Pak Cokro ya kaget, namun untungnya hal itu tidak ketahuan oleh Nicole. Dari aksi yang menegangkan itu, akhirnya mereka berhasil. Data yang sudah diambil dari brankas dan file dari laptopnya Reza pun dicek oleh Ferry. Semua berharap itu adalah dongle-nya. Tetapi Ferry menjelaskan kalau itu bukanlah dongle yang mereka cari dan butuh semalaman untuk memastikannya karena data tersebut berjumlah ribuan dan terenkripsi. Abi pun meminta Sophie untuk besok menggali informasi dari Dani, kepala IT di Trimitra. Nah, keesokan harinya, Sophie berusaha mendekati Dani. Dimulai dengan makan siang satu meja dengan Dani sambil ngobrol-ngobrol panjang hingga sore. Di sini, Sophie pun menggoda Dani dan mengajaknya karaoke. Sebagai alasan, ini adalah hari terakhir Sophie di Trimitra. Mereka pun pergi karaoke hingga Dani mabok. Nah, di saat Dani mabok, ritual mantap-mantap pun terjadi di antara mereka. Enggak deh. Bukan begitu jalan ceritanya. Sorry. Nah, di saat Dani mabok, mulai deh Sophie mengambil kesempatan untuk bertanya kepada Dani mengenai sistem keamanan di Trimitra. Tanpa sadar, Dani mulai membeberkan tentang sebuah dongle. Dongle yang bisa membuka seluruh akses data milik Reza. Namun dongle tersebut hanya bisa mengakses jaringan di ruangannya Reza saja. Dan juga keamanannya memerlukan sidik jari dari Reza. Tak sempat Sophie menanyakan perihal dongle itu lebih lanjut, Dani keburu pingsan di tempat karaoke itu. Pulangnya Sophie ke rumah Abi dengan informasi yang minim dari Dani membuat suasana menjadi ricuh. Terjadi perdebatan antara Sophie, Joe, dan Ferry karena Sophie tidak memberikan informasi yang lengkap. Tetapi di sela keributan, Pak Cokro memberikan peta ruangan yang diyakini di dalamnya Reza menyimpan dongle itu. Dan untuk masuk ke sana juga memerlukan sidik jari Reza dengan keamanan 3 titik yang harus dibobol untuk bisa masuk ke ruangan itu. Dengan keributan yang terjadi, Abi pun pergi meninggalkan mereka dan keluar dari rumahnya. Abi keluar dengan keadaan kesal. Jalan yang mereka tempuh ternyata mengalami buntu. Karena harus ada akses dengan sidik jarinya Reza, Abi pun berpikir sambil merokok. Nah, saat ia merokok sambil memegang mancis yang ia punya, dia lalu mempunyai sebuah ide nih untuk mendapatkan sidik jarinya Reza. Abi pun langsung menelpon Reza, lalu ia pergi ke Trimitra dan menemui Reza di ruangannya. Abi dan Reza mengobrol singkat tentang kisah mereka di masa lalu. Di obrolannya, Abi mulai mengancam Reza dan bertindak untuk membuat Reza kesal kepadanya. Dan yap, Reza pun akhirnya memegang mancis itu dan mengusir Abi dari ruangannya. Dari hal itulah akhirnya Abi mendapatkan sidik jari Reza yang tertempel di mancis miliknya. Abi pun langsung pulang ke rumahnya dan membawakan sidik jari itu kepada Pak Cokro. Nah, habis itu baru deh mereka langsung menyusun rencana akhir untuk mengambil dongle itu. Dan finalnya melaporkan Reza kepada polisi dengan bukti yang didapat. Mereka juga membuat desain jari yang sudah ada sidik jari dari Reza yang sebelumnya telah didapat Abi kemarin. Di sini mereka menyiapkan segala hal dengan sangat matang. Setelah kejadian Abi yang mengancam Reza kemarin, di Trimitra, Reza pun memeriksa CCTV dan melihat Abi dan rekan-rekannya selama ini yang telah menyelinap.
Reza pun memperketat keamanan di Trimitra. Nah, tibalah malam yang telah ditentukan untuk aksi kali ini. Reza memasukkan dongelnya ke dalam suatu ruangan di dalam brankas yang sebenarnya sudah diketahui Abi dan rekan-rekannya. Setelah itu, mereka semua pun bersiap dan berangkat ke Trimitra. Sesampainya di Trimitra, Reza sedang melakukan meeting di kantornya dengan keadaan yang tegang. Pak Cokro, Sophie, Joe, dan Abi masuk ke Trimitra. Sedangkan Ferry pergi ke bagian sistem jaringan untuk menghack sistem keamanan dan mematikan CCTV di sana. Di sini mereka yang telah masuk lalu bertarung ke beberapa karyawan dan para penjaga. Ferry terus memonitori mereka melalui laptopnya dari kamera yang dia hack. Mereka juga melempari gas air mata ke beberapa penjaga, hingga sampailah mereka ke ruangan tempat donggel itu berada. Toha yang merupakan pimpinan keamanan di Trimitra melihat beberapa petugas yang sudah jatuh pingsan dan memberitahu Reza tentang apa yang telah terjadi. Ferry yang mengetahuinya langsung mematikan lampu di ruangan yang ada donggel tersebut. Tapi di sini Abi dan rekan-rekannya sudah sangat prepare sob. Mereka sudah menyiapkan kacamata yang bisa melihat dalam kegelapan. Hingga saat petugas keamanan datang ke ruangan itu, mereka mudah untuk melawannya. Di tengah itu, Pak Cokro masih berusaha membobol brankas tersebut yang ditemani oleh Abi. Tak lama kemudian, Pak Cokro berhasil membobol brankas tersebut dan mengambil donggel itu. Mereka pun langsung menuju ke ruangan Reza untuk mengakses donggel tersebut melalui lift. Ferry sudah memberi aba-aba bahwa sudah ada banyak petugas keamanan yang menunggu di bawah lift. Sehingga saat mereka keluar lift, mereka langsung melemparkan gas air mata dan berhasil lolos dari situ. Ketika kabur dari Trimitra, mereka pun dikejar oleh anggota Reza. Di tengah itu, ternyata petugas keamanan terkecoh. Karena yang mereka kejar dari tadi hanya berisi Pak Cokro, Sophie, Joe, dan Ferry saja. Nah, sementara Abi, dia pergi ke ruangan Reza untuk mendapatkan akses donggel tersebut yang hanya bisa diakses melalui jaringan di ruangan Reza. Setelah Dani memberitahu pada Reza bahwa donggel itu sedang aktif, dia pun langsung bergegas ke ruangannya. Dan di sini, Abi sudah berhasil mengakses semua data yang dibutuhkan. Semua data yang dibutuhkan sudah dikopi oleh Abi. Nah, di tempat lain, Sophie, Pak Cokro, Joe, dan Ferry masih dikejar oleh anggota Reza. Sementara itu, Abi berusaha kabur dari Trimitra. Dia pun dikejar oleh Reza dan beberapa petugas. Setelah suasana cukup menegangkan, Pak Cokro dan rekan-rekannya pun berhasil lolos dari kejaran anggota Reza. Nah, sementara itu di sisi lain, Abi sudah dikepung oleh Reza dan anggotanya di atas rooftop. Karena Abi dan rekan-rekannya memang prepare banget dalam rencana mereka, Abi pun lompat dari atas gedung dengan menggunakan keamanan yang telah disiapkannya. Dan di bawah sudah ditunggu oleh Joe dengan menggunakan motor. Abi pun akhirnya berhasil kabur dengan Joe. Mereka langsung pergi menyusul Pak Cokro dan yang lainnya. Di tengah itu, Reza sudah sangat kacau. Karena semua data dan privasi miliknya sudah ada di tangan Abi. Di samping itu, Nicole menghubungi Pak Toha dan menyuruhnya untuk menghentikan pencarian dan kembali ke kantor. Reza yang mendengar keputusan Nicole menjadi semakin marah dan menyuruh Nicole menghubungi Pak Toha untuk tetap melakukan pencarian. Di sini, Nicole dan Reza pun berseteru hebat. Karena data perusahaan yang telah dirubah Abi, Nicole pun menjadi pemilik saham mayoritas di Trimitra. Dan Reza tidak lagi memiliki saham di perusahaan tersebut. Nah, di sisi lain, Abi lalu memberikan salinan donggel tersebut kepada Sophie untuk dilaporkannya ke pihak polisi. Nah, jadi Sophie ini adalah anggota kepolisian sob. Tak lama kemudian, datanglah polisi untuk menangkap Reza. Dan yap, akhirnya rencana Abi dan kawan-kawan berhasil. Akhirnya Reza pun jatuh dan mendekam di dalam penjara. Setelah kejadian itu, Abi dan rekan-rekannya pergi ke sebuah pulau untuk berlibur. Tak lama kemudian, Nicole pun menyusul mereka ke pulau tersebut. Ternyata Nicole selama ini berperan dalam membantu aksi mereka. Nicole pun mengembalikan uang-uang kerugian yang pernah diambil alih oleh Reza dahulu. Dana tersebut diserahkan kepada Joe, Ferry, Pak Cokro, istrinya Abi, dan orang-orang yang pernah dirugikan oleh Reza. Film pun berakhir dengan sangat bahagia. Nah, pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini adalah
Maju dan sukseslah tanpa menjatuhkan atau menyingkirkan orang lain. Karena hal itu sangat-sangat tidak baik sekali sob, oke? Nah, itu tadi adalah rekap alur cerita dari film The Professional tahun 2016. Dari segi alur cerita, film ini sangat direkomendasikan untuk kalian tonton juga secara langsung sob. Jika kamu suka dengan alur cerita di film ini, tinggalkan juga pendapat kamu di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya.